Sesudah saya liatin banyak yang meninggal, ternyata ada orang yang ketimpa tembok-tembok, di dalamnya itu dia masih hidup. Cuman kita sempet dia orang itu minta tolong. Aduh, saya aus nih. Ini di bangunan apa ini? Di bangunan kapling di hotel. Cuman dia ketimpa tembok karena dia dari dalam lari mungkin. Karena tembok sini ke sini nimpa dia di dalam, kegempet di dalam. Tapi masih bisa dia minta bilang aus nih, aus gitu kan. Saya kasih air, dia sempat ambil air itu, air botol aqua, sempat diambil. Nah saya bingung kan evakuasinya pakai apa? Nggak ada alat berat. Nggak ada alat berat. Nah udah itu tinggalin aja yang itu makan. Nasib itu suara, ada suara jeritan lah, minta tolong lah. Berapa hari setelah kejadian itu, Pak? Bangsa 4 hari. 4 hari habis kejadian, saya kan jaga nih. Jaga, itu suara-suara. Tolong, tolong. Ada yang nangis, ada yang wah udah macam-macam lah suara-suara itu. Cuman berhubung saya udah biasa, nggak takut lah. Ya udah, oh gitu mah udah nggak takut aja saya mah nggak. Cuma saya sedih aja. Berarti orang tuh minta tolong, minta tuh. Itu ada suara-suara itu nggak sebentar loh. Sampai hampir sebulan masih ada aja itu. Hampir sebulan masih ada aja. Siapa di sana? Tolong! Artinya memang bisa percaya atau tidak percaya, makam-makam orang-orang ulama ini tidak ada yang terkena air ya? Nggak ada. Apakah itu karena lokasinya jauh dari pantai atau gimana? Enggak, deket. Jauh dari mana deket? Deket pantai ya? Pantai mah. Nah, udah itu, saya itu ke situ, kan ada banyak ikan nih. Ikan dari laut? Sesudah saya evakuasi jenazah apapun itu, saya sambil lihat ikan nih. Cuman saya nggak peduli sama ikan lah, nggak peduli. Tapi banyak ikan. Itu di jalan raya itu? Di kotes-kotes itu, yang pokoknya yang ada air masuk ke situ, ikan ada. Ikan apa aja ada, keangkat ke atas. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gue Arfi. Hari ini gue sedang berada di seputaran Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Gue sedang mendatangi salah seorang narasumber yang merupakan orang yang ikut mengevakuasi tragedi yang mungkin pernah lo dengar sekitar 6-8 tahun lalu, yaitu tsunami di wilayah Anyer dan seputarnya. Anyer, Carita dan seputarnya ya, sampai Tanjung Lesung. Sampai Tanjung Lesung. Dan kebetulan saat itu juga sempat viral karena ada satu grup band yang hampir seluruh anggotanya meninggal dunia tergulung tsunami itu sendiri. Lo pengen tahu kan siapa narasumber yang sedang gue coba hadirkan? Langsung aja obrolan dengan Kak siapa? Kak Sudar. Ini sudah 3 kali. Beliau adalah seorang pemandu jenazah yang pernah menceritakan kisahnya di episode yang lalu dan juga pernah membongkar sisi gelap dunia mancing yang ternyata penuh dengan intrik-intrik dan hal-hal gaib. Hari ini beliau menceritakan pengalamannya tentang tsunami tahun berapa tuh Kak waktu itu Kak? 2018. Oh 2018. Ya. 2018 waktu itu berarti sudah posisinya sudah nggak di Jakarta ya, sudah nggak jadi mandi jenazah ya? Enggak. Sudah balik ke Pandeglang sini. Nah ini kisi-kisinya aja. Waktu kejadian itu yang paling terdampak parah itu wilayah mana Pak? Tanjung Lesung.
Tanjung Lesung. Betul. Paling banyak korban. Paling banyak korban. Dan waktu itu yang grup band Seventeen itu di Tanjung Carita Lesung. atau Tanjung Lesung? Tanjung Lesung. Karena beritanya di Carita. Tanjung Lesung. Oh, itu di Tanjung Lesung. Nggak bener kalau berita di Carita, nggak bener. Tanjung Lesung itu. Oke. Itu kan ada acara dari PLN. Oh, dia diundang sebagai bintang tamu. Iya, sama PLN. Oke. Kita Kita tahan dulu sebentar. Buat lu semua yang ingin bercerita di channel gua, lu tinggal hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Dimanapun lu, posisinya dimanapun selagi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, pasti akan kita datangi. Oke, brother, biar narasumber bercerita tanpa akan gue potong lagi. Langsung. Halo, gue Arfi. Ini adalah kisah Pak Sudar, seorang mantan sopir ambulans yang kisah horornya sudah pernah saya angkat di episode yang lalu. Kini dia sudah kembali ke kampung halamannya di wilayah Banten. Dia akan menceritakan detik-detik tsunami yang menerjang di banyak lokasi di daerah Banten. Anehnya, banyak lokasi yang dikeramatkan di pinggir pantai sama sekali tidak tersentuh air. Setelah itu, banyak sekali gangguan-gangguan di tempat yang terdampak parah oleh tsunami dan banyak menghasilkan korban jiwa. Sehingga beliau pun tidak berani untuk berada di sana sendirian. Mau tahu separah apa gangguannya dan bagaimana kisah selanjutnya? Lu ikutin deh kisahnya setelah ini. Lu siapin rokok, kopi, dan cemilan. Yuk, kita pantengin, brother. Nah, Pak, ini kan kejadian tsunami ini bisa dibilang nggak terlalu banyak ya kesaksian orang yang saya lihat di media massa maupun ini ya, karena nggak banyak yang bisa dibilang nggak seperti tsunami Aceh ya, di mana banyak sekali relawan. Di sini kayaknya kesaksian yang langsung mengevakuasi itu nggak terlalu banyak. Mungkin Bapak sebagai salah satu yang mengevakuasi, Betul. bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Bapak kan juga waktu itu termasuk orang warga asli sini ya, Iya. yang mengalami langsung dampaknya. Iya. Oke, saat kejadian itu posisinya gimana sih, Pak? Waktu itu saya kan lagi di rumah nih, Nah. lagi di rumah. Waktu itu saya karena shiftnya kan jaga, itu kerja di Hotel Mutiara, saya kan jaga malam. Shift malam. Bapak Bapak di situ bekerja sebagai sebagai engineering. engineering kelistrikan. Oke. Itu kan saya kena shift. Harusnya saya masuk jam 11. Biasanya saya masuk itu sebelum jam 11 saya udah ke sana. Itu saya dikasih males lah. Males. Pikiran saya, saya masuk pas jamnya aja lah. Nah, udah gitu, tahu-tahu ada orang lari nih, bawa motor kenceng gitu ya. Ada air. Saya nggak air apa. Dari gitu. arah pantai. Iya, dari pantai. Dia Oke. lari ke sini gitu. Ada air. Kata saya, air apa? Dalam hati. Nggak taunya banyak yang pada ngungsi. Gitu. Lari. Ada lari dari Carita penuh ke sini semua. Udah penuh. Tsunami sering. Oh, tsunami. Kayak gitu, tsunami. Pas gitu, yang lucunya orang sini lari ke atas, orang atas lari ke atas lagi, orang atas lari ke atas lagi ngungsinya. Padahal air nggak datang ke sini. Nggak nyampe sini. Nggak nyampe sini. Gitu. Nggak nyampe ke sini. Nah, udah gitu, saya kan ditelepon nih, suruh bantuin evakuasi. Saya ke sana habis tsunami jam 11-an lah saya. Tsunami-nya sendiri jam berapa itu? Jam 9.20. Oh, jam 11 Bapak dipanggil untuk ke sana? Ke sana Oke. untuk bantuin, karena saya kewajiban saya jaga juga, kewajiban itu juga gitu kan. Evakuasi. Nah, waktu saya ke sana itu udah berantakan lah. Semua udah berantakan. Saya ke sana pakai motor kan. Saya juga ngeri. Waduh, takut ada susulan kan gitu kan. Bener. Takut ada susulan, ngeri. Nah, ternyata saya langsung ikut evakuasi. Yang Bapak lihat kondisinya gimana tuh Pak saat itu, Pak? Berantakan aja, pokoknya ada yang ketimpa ini, ketimpa itu, udah hancur lah. Masih banyak orang berceceran ketiban ini itu? Pokoknya yang paling saya lihat dulu itu yang lari-lari. Kan kita disuruh lari ke hotel yang paling tinggi dulu. Oke. Suruh lari, tapi itu orang pada luka-luka semua. Yang banyakannya luka-luka. Itu bukan puluh ya, ratus yang luka. Karena itu 3 mobil bis itu luka, banyak yang luka. Kebanyakannya orang Bandung, orang Bogor,
Itu. Lagi ada acara di sini? Ya ada acara. Kalau di sini acara cuman organ biasa. Organ. Bahkan tukang organnya juga sempat dia mau kelempar sama air. Itu. Saya evakuasi lah. Nah, evakuasi karena waktu itu istilahnya darurat. Nah, saya kan evakuasi nih. Yang saya lihat itu kita ngamanin yang celaka dulu. Yang kena luka-luka dulu saya amanin. Kalau yang meninggal saya enggak. Didahulukan yang masih hidup? Ya masih yang masih hidup yang bisa ditolong, suruh ditolongin dulu, ditaruh di tempat-tempat di kecamatan, di rumah penduduk, di puskesmas gitu kan. Rata-rata luka-lukanya tuh luka kenapa tuh Pak? Ketimpa itu, ketimpa material, ada yang kegusur ombak air gitu kan, kena benturan gitu kan. Ini ada yang belah kakinya. Oh gitu? Hancur aja, pokoknya luka-luka berat lah. Sempat kegulung berarti dia? Iya, kegulung juga banyak gitu kan. Nah udah gitu, saya amanin dulu tuh yang luka-luka. Udah beres yang luka-luka, baru kita evakuasi lagi yang ketimpa-timpa. Sesudah saya liatin banyak yang meninggal, ternyata ada orang yang ketimpa tembok-tembok, di dalamnya itu dia masih hidup. Cuman kita sempet dia orang itu minta tolong. Aduh, saya aus nih. Ini di bangunan apa ini? Di bangunan kapling di hotel. Cuman dia ketimpa tembok karena dia dari dalam lari mungkin karena tembok sini ke sini nimpa dia di dalam, kegempet di dalam. Tapi masih bisa dia minta bilang aus nih aus gitu kan. Laki perempuan itu? Waktu itu saya nggak tahu laki perempuannya ya. Cuma saya kasih air, dia sempat ambil air itu, air botol aqua, sempat diambil. Nah saya bingung kan evakuasinya pakai apa? Nggak ada alat berat? Nggak ada alat berat. Nah udah itu tinggalin aja yang itu mau kan. Udah dikasih air saya tinggalin. Saya evakuasi yang kelihatan aja gitu kan. Ya, yang ngerinya lagi saya lihat nih kakinya mau kelihatan, badannya nggak kelihatan, ketimpa itu juga. Kita nggak bisa ambil juga. Gitu. Terus ada juga yang ke kolong. Saya udah lewat nggak kelihatan, ketahuinya masih ada jenazah. Saya ambil angkat ke mobil. Itu udah hampir siang itu, udah hampir subuh lah. Kita ngamanin yang luka-luka aja udah hampir subuh. Karena banyaknya ratusan penuh, hotelnya penuh, pokoknya tamu penuh. Nah, udah itu, saya itu ke situ kan ada banyak ikan nih. Sesudah saya evakuasi jenazah apapun itu saya sambil lihat ikan nih. Cuman saya nggak peduli sama ikan lah, nggak peduli. Tapi banyak ikan. Itu di jalan raya itu? Di kotes-kotes itu. Yang pokoknya yang ada air masuk ke situ ikan ada. Ikan apa aja ada, keangkat ke atas. Itu banyak yang mungutin ikan banyak, cuman saya nggak mungut satupun. Kenapa? Karena saya ingat, jadi gini, saya bisa makan ini di atas penderitaan orang. Saya nggak mau saya nggak mau. Saya terus aja evakuasi terus, udah beres karena yang meninggal masih dikit, gitu kan. Yang di kotes itu 10, yang masuk hotel perusahaan cuma 2 yang meninggal itu. Nah udah beres, kan kita enak udah beres mana nih. Terus kita evakuasi terus, biarpun takutnya masih ada yang ketinggalan kan gitu. Nah, udah evakuasi terus sampai sore itu sampai jam 5 sore lah. Sampai jam 5 sore masih saya cari bareng-bareng. Itu alat berat sudah masuk? Jam 10 masuk paginya jam 10. Itu bisa saya tahu cewek dan perempuan yang ketimpa yang minta air waktu ke saya itu. Itu baru itu jam 10 jam 11 beres kan. Baru ketahuan itu cewek dan lakinya. Itu nggak taunya laki-laki. Katanya laki-laki. Kondisinya udah parah lah. Kalau parah luka-luka bener emang enggak, cuman lembab gitu kan. Karena dia ketimpa itu cuman nggak luka.
jadi memar. Pada hitam semua udah hitam semua, mayatnya udah biru, hitam semua. Saya masih teringat sampai sekarang. Artinya Bapak temuin yang minta air itu sudah meninggal airnya? Waktu di jam 10 pagi itu udah meninggal. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Oke. Kalau itu malam itu ketolong, mungkin gitu ya. Kalau ada alat berat. Mungkin masih ketolong lah. Satu, dia mungkin kedinginan. Dua, ada air di situ kan, gitu kan. Mungkin haus juga kan, dia kan kegencet nih. Mungkin napasnya juga nggak ini, ya meninggal. Meninggal juga ini udah lembam-lembam semua, udah biru semua. Udah kasihan dah, kasihan. Udah itu beres itu, baru kita cari yang lain dulu, yang lain. Ketemu semua, udah ketemu semua. Yang terakhir itu satu, itu 12 yang ketemu udah ya. Terakhir itu jam 3 sore, nemu satu lagi. Itu di bawah pendopo, di bawah ini apa namanya, gazebo, di bawah itu. Saya lewat kan, nggak tahu di situ nyelip. Orang itu nyelip nggak kelihatan sedikit aja. Itu, masih ada nih, itu kan. Saya angkat lagi. Itu terakhir itu. Jadi berarti 13 sama itu. 13 sama itu terakhir. Udah gitu, udah beres. Semuanya nggak ada. Kita koordinasi lagi, jaga-jaga lagi. Kan itu katanya ada susulan. Ramai kan. Pada ngungsi lagi. Saya juga lari. Jangankan saya, aparat juga pada lari. Karena katanya ada susulan nih, ada susulan gitu. Air naik, lari semua. Mengamankan diri, udah gitu. Aman, ke sana lagi. Kalau kasih lagi. Sempat ada gempa susulan berarti? Nggak ada, sebetulnya nggak ada. Cuman isu aja itu. Isu aja, oke. Isu aja, nggak ada. Tapi saya standby terus, motor mas standby buat lari. Udah arah sana ya? Udah arah ke sini lah. Iya. Udah arah lari. Lari udah. Pokoknya 3 hari itu yang parah, orang balik mundur mandir. Orang lagi enak-enak gitu ya. Ini ada air naik, lari lagi. Kasihan aja itu. Kasihan, benar-benar kasihan. Saya juga waduh ngeri itu mau. Jangan kejadian lagi lah. Ngeri. Soalnya saya ngerinya ikut melihat gitu kan, ikut evakuasi, ikut apa gitu kan. Jadi waduh, hati saya udah lemes aja tuh. lemes. Nah sesudah beres, udah beres itu ada keanehan juga ya. Kan itu waktu itu saya kan nasib juga tuh malam. Nasib itu ada suara jeritan lah, minta tolong lah. Berapa hari setelah kejadian itu, Pak? Bangsa 4 hari. 4 hari habis kejadian, saya kan jaga nih. Jaga, itu suara-suara. Tolong, ada yang nangis, ada yang, udah macam-macam lah suara-suara itu. Cuman berhubung saya udah biasa, nggak takut lah. Ya udah, itu mah udah nggak takut aja, saya mah nggak. Cuman saya sedih aja. Berarti orang tuh minta tolong, itu ada suara-suara itu nggak sebentar loh, sampai hampir sebulan masih ada aja itu. Hampir sebulan masih ada aja. Siapa di sana? Tolong! Suara itu suara yang ada, suara nggak ada ini. Dan itu yang mendengar banyak orang? Banyak, bukan saya aja. Tiap ada orang di situ pasti dengar. Yang lewat-lewat gitu, yang kan kita jaga di itu masing-masing ya. Di security-nya ada, kan di ini ada gitu. Itu semua dengar. Ngeri aja. Hilang-hilangnya itu udah setahun baru hilang. Lama juga ya? Lama. Baru setahun baru hilang itu. Suara-suara itu. Baru hilang. Mungkin nggak tahu, udah ini nggak tahu ya. Pokoknya udah nggak ada aja sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada suara-suara lagi, cuman kalau buat angker masih angker dari situ. Semenjak kejadian itu? Iya, angker mah angker, cuman nggak separah kayak ada suara-suara gitulah. Suara yang minta tolong, suara ngejerit, suara yang itu gitu.
Tapi kalau yang penampakan ada yang pernah lihat? Pernah. Cuman itu tahu dari yang meninggal itu apa penghuni situ ya. Itu pernah saya lagi jaga, nggak jauh sih. Kan saya di tempat panel engineering itu, di situ kan ada tempat buat ini apa ambil wudhu gitu kan, ada tempatnya. Itu di situ nampak putih gitu, set gitu kan. Bolak-balik saya diemin aja, gitu. Satu itu, dua di Villa 17 di sana di daerah sebelah sananya itu mah Haji. Haji itu mau pakai jubah, lari masuk ke kotes. Satu itu. Keduanya ada kotes yang aneh. Kenapa tuh? Namanya kotes 23 tuh ya. Aneh itu mah. Karena ini kotes nih, kotes nih. Yang ini hancur semua nih. Dia mah air juga nggak masuk ke kotes. Nggak ada yang hancur sedikit pun. Pokoknya mah air juga nggak masuk ke situ. Kotoran juga jauh. Puing-puing itu jauh ke dia. Kira-kira ada 1 meter ke kotes itu. Aneh kan? Pokoknya ajaib lah itu mah kotes itu. Cuman kotes itu nggak pernah dipakai sama yang punyanya. Tapi kotes itu sampai sekarang juga nggak ada yang ngurus, nggak ada apa, bersih aja dalamnya. Itu kosong? Kosong. Ya orang itu beli aja gitu, beli kotes tapi nggak pernah diisi, nggak pernah nginep di situ, nggak pernah. Cuman itu kotes, anehnya apa? Bersih aja dalamnya. Kan kalau lama kan lapukan apa kan gitu, banyak debu. Itu enggak sampai sekarang. Di wilayah mana itu, Pak? Mutiara. Oh, Di Hotel Mutiara, cuman di kaplingnya punya pribadinya. Kan di Mutiara itu ada 2 ini kapling yang di perorangan gitu kan, kotes gitu maksudnya, dan di perusahaan kan itu dibagi 2. Kalau sekarang kan yang baru ini setelah tsunami kan dibeli orang, pindah bos. Sekarang mah udah nggak ada, cuman ada yang itu aja yang aneh itu, masih ada itu kotesnya, masih milik pribadi itu mah. Itu nggak pernah dibersihin, nggak pernah apa itu mah. Bersih terus dalamnya, beneran bersih terus. Saya juga kalau jaga suruh tidur sudah nggak berani. Ya hampir nggak ada yang penghuninya bersih terus. Ada yang ngisi kan berarti. Itu kan. Itu keanehan-anehan di situ. Habis tsunami itu aja yang aneh itu, tsunami yang aneh itu aja satu. Sama saya dengar di daerah apa Caringin atau mana itu yang ada makam ulama apa itu yang juga Ki Agung Asnawi. Itu benar itu Pak, katanya nggak tersentuh air juga. Nggak kena. Sekarang Ki Agung Asnawi nggak kena. Jangankan Ki Agung Asnawi ya, Kedongdong sama Pegedongan itu kan pinggir pantai, penduduknya kan padat, nggak kena. Lipo pinggir pantai, Hotel Lipo yang berjejer itu? Iya, nggak kena. Nggak kena. Jadi air itu kayak nyari gitu. Yang kena parah itu Tanjung Lesung, yang ada acara itu. PLN itu yang artis itu meninggal. Itu aja yang lebih parah itu pokoknya. Korbannya sekitar berapa Pak di sana Pak? Korbannya itu bangsa hampir ratusan, itu 120 mah ada itu. Soalnya dari Jakarta, kan dari Jakarta itu ambulan dikirim ke sini nih buat ngambil jenazah. Itu berapa ambulan itu ya? Hampir 50 ambulan tuh. Dua kali tarikan itu. 2 kali ngambil. Kadang kan satu ambulan itu enggak satu jenazah loh. Ada yang bawa 2, ada yang bawa 1 gitu kan. Itu enggak bawa 1 itu enggak. Ambulan kan dari Jakarta, relawan dari Jakarta, ambulan itu semua dikerahkan suruh bantuin di sini. Dari Jakarta semua ambulan banyak. Pokoknya yang tiap punya perusahaan ambulan itu diambil satu unit suruh ke sini. Sedangkan kan ambulan di Jakarta bukan ratus, ribu kan, gitu kan. Pada ke sini tuh. Berikut saudara saya itu, kan saya lagi di sini nih, saudara saya panggil suruh ngangkut juga. Karena waktu itu kan di ambulan juga saya juga kan gitu.
Jadi ikut berpartisipasi lah, ikut itu aja. Berarti dampaknya setelah tsunami itu sampai sekarang bisa dibilang Anyar Carita ini jadi sepi Pak ya? Itu hampir setahun lebih itu. Pokoknya kasihan aja orang sini nggak bisa yang berusaha di pantai mau udah aja, kolab aja. Kolab pada waduh, istilahnya ada yang nggak makan juga mungkin. Karena dia usahanya kan di pantai. Mengitingin tamu kan. Gitu kan. Yang jualan nggak bisa jualan gitu. Yang ke laut juga waktu itu masih ngeri-ngeri kan gitu kan. Wah pokoknya mah ekonomi Carita mah sana hancur aja. Hancur ekonominya, nggak ada tamu, sepi. Sedangkan yang kerja juga saya juga itu setengah-setengah. Maksudnya? Jadi dibayarnya harusnya 1 bulan. Karena kerjanya dibagi cuma setengah bulan, dibayarnya setengah bulan aja, gitu. Jadi kerja itu 15 hari, dibayar 15 hari. Kan harusnya full 1 bulan. Iya. Itu enggak. 15 hari kerjanya. Oh gitu. Saat kejadian tsunami itu sendiri Pak, menurut kesaksian para saksi mata, itu ketinggian air ombak itu sampai berapa meter Pak? Kalau menurut saya melihat, saya kan waktu kejadian saya nggak di lokasi. Saya ngelihat dari lampu aja. Patokannya lampu? Lampu. Dulu kan saya sebelum tsunami itu saya pasang lampu di pohon. Ketinggian lampu itu sekitar 6 atau 7 meter. Lampu itu ketimpa sama air. Dia tadinya gantung gini jadi ke atas kan. Berarti air itu segitu. Itu minimal 6-7 meter berarti? Ya. Mungkin bisa lebih ya? Bisa lebih. Kalau menurut dari lampu nih ya. Bisa 6 atau 7 meter lah air itu. Nah itu kan air itu di situ 7 meter. Kalau kesananya nggak segitu kan. Semakin jauh semakin landai gitu kan. Kalau di situ emang 7 meteran. Kira-kira 6-7 lah. Cuman dari pantai itu kan jauh nih, ke daratan itu jauh. Itu udah 4 meter, 3 meter gitu kan, terus gitu. Sampai ke sinilah, sampai ke hampir deket sama Kampung Kadongdong. Itu cuman air dikit doang gitu. Dan ke tempat ini juga, ke tempat saya jaga itu di tempat panel engineering itu, listrik, itu juga paling semeteran lah nyampe situ gitu. Jadi nggak terlalu bahaya udah ke situ mah. Yang bahaya itu yang di pinggir pantai itu. Nah, kalau yang paling gedenya itu air itu yang di Kotes sebelah barat, yang banyak yang celaka itu. Oh masing-masing tempat ketinggiannya beda airnya? Beda airnya, beda. Okay. Beda. Jadi ya kalau ke sini emang paling 6 atau 7, kalau ke sana mungkin lebih. Soalnya yang hancur itu sebelah sana semua. Gitu. Kekuatan hantamannya lebih kuat? Ya? Lebih kuat dan lebih tinggi airnya. Gitu. Hancur sana semua. Makanya yang banyak kecelakaan itu daerah sana semua. Yang banyak luka-luka, yang meninggal gitu kan banyaknya di sana. Gitu. Cuman waktu itu kan ada acara nih. Ada acara. Itu yang kasihan itu. Ada yang tahu pertama itu ada orang sana, tahu pertama tuh. Orang yang lagi bakar ikan tuh. Kenapa katanya ini air bisa naik gitu kan. Dikit-dikit naik gitu. Itu 3 kali naik itu. Sudah gitu baru tuh aja buang gitu. Ya banyak yang gak ketolong lah kalau lagi acara. Kalau nggak salah waktu itu lagi ada ini ya, di Krakatau itu lagi ada longsoran kalau nggak salah ya? Itu kan istilahnya karena tsunami itu longsoran dari Krakatau. Krakatau. Makanya kan nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi terang. Lagi terang, cerah ya pokoknya, cerah itu mah siapa yang nyangka? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ombak, wah itu karena dilihat dipantau, diprediksi sama ini di kesana itu longsor Krakatau kecil, Sertung namanya. Yang suka gempa kan itu Krakatau kecil, Sertung namanya. Krakatau anaknya lah. Yang tahun zaman dulu yang meletus itu ya itu. Dulu kan meletus nih tahun berapa gitu kan? 1800-an masalah. Itu yang kejadiannya itu juga longsor itu, longsor sebelah.
Jadi kebanyakan yang kenanya sebelah sana. Gitu, daerah Lampung situ. Sampai Lampung itu Ada ya? yang kena Lampung, cuman nggak parah. Yang parah ya ke daerah sana. Apa nama Pelabuhan Ratu? Pelabuhan apa? Ini nih Tanjung Lesung. Tanjung Lesung kena itu. Tanjung Lesung benar-benar parah. Tanjung Lesung benar-benar parah. Sama sini nih di daerah Sambolos itu agak parah juga. Kan itu dekat pantai. Cuma kata saya juga aneh. Kan Samolo di atas ini nih. Kalau Krakatau kan di Lipo di sini. Kenapa ini kena air itu bisa minggir ke sana nyari gitu. Anehnya gitu. Jadi kayak oh ini ke sini mah jangan. Kata air oh ke sana aja. Milih-milih gitu. Anehnya gitu. Harusnya kan kena semua itu. Kenapa enggak? Tuh. Wajar enggak? Wajar ya karena di situ nggak kenanya banyak keramat lah, kuburan keramat lah. Itu kuburan siapa? Yang di sini aja, ini ya Ki Husein, Caringin Ki Agung Asnawi, ya kan? Di sana, aduh saya lupa namanya lupa yang di sana tuh. Dan bisa dibilang hampir semua makam itu nggak ada yang terkena air. Enggak. Bisa gitu ya? Nggak tahu, bisa gitu. Karena mungkin riwayat dulu kali. Gitu. Mungkin orang baik kali. Orang baik. Sekarang saya pernah punya cerita nih dari Ki Agung Asnawi nih Mbak ya. Waktu itu kan ada orang Palembang. Orang Palembang itu istrinya sakit. Udah hampir 2 tahun udah sembuh. Orang Palembang nih. Cerita orang Palembangnya nih ke saya nih. 2 tahun. Nah, udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Udah habis apapun, udah habis-habisan. Nah ceritanya ada ulama gitu ya, haji lah, pakai jubah hijau, ke situ nyamperin, ngobatin istrinya itu. Ditanya sama suaminya, Pak Kiai mau kemana? Saya mau ke Arab katanya, mau ke Mekah, gitu kan. Saya ngobatin itu langsung sembuh, diobatin. Cuman ada amanat gini, tolong kalau istri kamu udah sembuh, kamu mampir ke rumah saya di Caringin. Rumah saya pinggir pantai, gitu kan. Kan dari sana tuh seneng karena istrinya sembuh, udah bawa kambing, bawa pisang apa. Nanya-nanya dari sana, dari Merak, kan dia di Merak dulu turunnya. Dari Cirebon nanya ke sini terus nanya. Nanyanya rumahnya, kan nggak ada yang tahu rumahnya mah, nggak ada. Ki Agung Asnawi mah nggak ada rumahnya katanya, kan gitu kan. Cuman nggak ngasih tahu kronologisnya, nggak tahu. Begitu nyamperin ke saya kan lagi di Pila nih, Pak, saya numpang nanya apa kata saya gitu. Saya suruh mampir ke rumahnya, namanya ini gitu kan, Ki Agung Asnawi. Cuman katanya rumahnya pinggir pantai, gitu kan. Ya cocok kata saya, emang itu rumahnya pinggir pantai, cuman bukan rumah, makom gitu maksud saya, makom gitu. Apa? Oh, emangnya udah meninggal katanya kan gitu kan? Ya bukan meninggal kata saya, emang meninggal udah, saya juga nggak tahu meninggalnya mah, gitu kan? Kan itu hidup katanya, saya itu disuruh sama dia katanya ke sini, gitu. Ya udah itu mah jangan dibacain lah, udah yang penting kamu ke sini jarah lah ke situ. Saya antar lah, Caringin itu rumahnya ini rumahnya ini sama kata saya nih rumahnya. Ya, jarah aja di situ. Gitu. Cerita itu mah cerita lain tuh mah. Gitu. Udah gitu dia pulang, motong kambing di situ, istilah selamatan di situ, di makam pulang dia. Itu ciri itu ramai itu. Jadi gini, kalau di Caringin tuh kan ngambil keramaian. Kalau yang di sini kan biasa buat ini buat itu. Kalau buat jualan di sini, terus terang aja saya kasih tahu. Kalau buat jualan, jarahlah ke situ. Gitu. Serius saja. Oh gitu. Kalau buat konten YouTube jalannya kemana Pak? Jalannya ke sini. Canda. Langsung.
Oh gitu. Gitu. Artinya memang bisa percaya atau tidak percaya, makam-makam orang-orang ulama ini tidak ada yang terkena air ya? Nggak ada. Apakah itu karena lokasinya jauh dari pantai atau gimana? Enggak, deket. Jauh dari mana deket? Dekat pantai ya? Pantai mah. Gitu. Deket pantai. Ya itu mah udah jangan diomongin kita lah, itu mah lain lah. Urusan dia itu mah. Iya. Bukan urusan kita itu mah. Dan untuk korban sendiri, jumlah korban Pak yang tidak ditemukan itu saat itu masih Mungkin ya, mungkin. Waktu itu kan ada kabar katanya di Mutiara aja ada 3 orang yang ketemu. Katanya sih. Cuman kan kita nggak ngeliat. Jumlahnya berapa? Kan itu rahasia kantor itu mah. Kita mau pokoknya tujuannya evakuasi. Yang ketemu kita berapa? Kalau urusan yang hilang saya kan nggak tahu, kan saya emang nggak punya buku daftar tamunya. Sedangkan yang di kota-kota kan ilegal. Maksudnya ilegal? Nyewain pribadi, nggak masuk perusahaan, nggak masuk asuransi, gitu kan. Sedangkan yang paling banyak itu yang korbannya. Yang korbannya nggak terdata. Nggak terdata. Kalau Mutiara kan terdata. Oh, tamunya sekian, orang sekian, gitu kan. Yang itu yang nggak bisa terdata. Mungkin katanya saya dengar sekelintingan itu ada berapa kalau nggak salah 4 atau 5 gitu yang nggak ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang ke bawah air ya? Ya mungkin, ya pasti ke bawah air. Iya. Kalau menurut saya sih dasar sih dasar. Coba karang Ki Haji itu, karang Ki Haji, segitu besarnya. Karang Ki Haji itu di mana ya? Di laut, di pinggir laut. Oh itu ada karang besar? Ada karang besar namanya karang Ki Haji. Itu kan siapa yang mau ngangkat? Besar itu? Besar. Itu bisa pindah jauh lah, pindahnya jauh. Pindahnya jauh. Sedangkan itu karang Ki Haji itu karang keramat juga itu. Oh gitu? Gitu. Itu bisa pindah ke jauh. Mungkin dengan dasarnya air lah. Itu bang rahasia dia lah. Saya nggak tahu lah. Itu. Jadi bisa pindah ke jauh. Sampai sekarang juga masih pindah di situ, yang pindah sekarang. Siapa yang mau ngangkat? Nggak ada yang ngangkat. Nggak ada. Sekarang kan saya aneh juga. Gurita kok bisa ke darat? Kan gurita itu di dalam lubang. Iya, di dasar. Di dasar, di karang, di dasar lagi. Iya. Kenapa bisa keangkat? Mungkin saking kerukannya kuat itu air. Itu kalau nggak salah saya nemu itu gurita itu hampir 20 gurita pada ngerayap gitu kan di pinggir di daratan gitu. Wih, banyak amat saya gurita. Satu gurita temu. Terus yang aneh gurita lah. Kalau penyu kan kalau penyu kan di atas juga. Atas, iya. Itu naik juga penyu juga. Penyu juga naik ke bawah air. Gede lagi penuhnya. Saya angkat, saya turunin lagi ke laut. Itu di penyu itu di depan Kotes 9. Di NH 9 di situ. Benar-benar itu mah penyu gede itu mah. Ya kalau penyu sih nggak aneh ya. Nggak aneh, namanya juga dia kan bisa ngambang. Tapi gurita yang aneh. Gurita udah satu di lubang di dasar karang kan gitu kan. Karang kan tandus nih gini nih. Itu kenapa bisa keangkat? Artinya sama karang-karang di bawahnya keangkat semua itu? Maksud saya kan gini, di dalam karang, kan itu karang kerikil rata gitu kan. Seharusnya kan gurita itu nggak keangkat seharusnya. Nggak. Kalau menurut logika kan nggak mungkin keangkat gitu maksudnya. Cuman mungkin itu mah udah karena ininya mungkin tempat dianya keangkat juga, dia ngikut gitu. Karena dasarnya air itu. Ya itu mah udah ngeri lah. Jangan ada kejadian lagi ya. Iya. Dampaknya sampai sekarang tuh masih terasa ya? Ingat-ingatnya masih terasa. Pengingatan itu masih terasa karena saya ikut terjun. Secara ekonomi sendiri sekarang gimana Pak? Semenjak itu apakah udah bangkit lagi atau gimana? Oh, kalau sekarang mau udah alhamdulillah bangkit sekarang udah lama kan. Itu yang nggak bangkit itu hampir 2 tahun lah. 2 tahun tuh masih terasa banget. Yang usaha-usaha itu masih terasa. Kalau sekarang mau udah enggak, udah biasa lagi. Cuman kan sekarang banyak isu-isu juga. Apa tuh?
Katanya mau ada inilah, gempa lah inilah, orang kan agak ngeri-ngeri juga. Iya, gempa megatrust itu segala macam. Iya, iya, iya. Kan. Untuk wisata-wisata laut. Sedangkan emang- sekarang kan musim barat nih. Heeh. Angin kan, anginnya gede, hujan gede, angin kan. Banyak yang rusak kan rumah, banyak pohon roboh kan gitu. Itu yang sekarang ngerinya itu. Kalau buat ekonomi stabil lah. Kalau di wilayah Anyar Carita ini bisa dibilang kan ini jarang sekali ya. Ini kalau menurut pengalaman Bapak, ini tsunami pertama yang Bapak alamin atau gimana ini di wilayah Anyar Carita Kalau ini? pertama ini mah dari dulu mah Nggak bukan pernah ada denger ya? nggak dari denger. sini? Kalau dulu kan bukan tsunami, Gunung waktu meletus zaman ya? gunung meletus. Iya. Cuman airnya sampai sini doang nih, sampai sini, sampai tanjakan ini nih, nggak nyampe ke atas. Ini juga udah jauh atau Pak? Artinya maksudnya sampai sini. Iya, iya, iya. Tapi ada yang nggak kena air di bawah. Keramat Cilingga nggak kena air. Lagi-lagi Keramat. Keramat. Padahal itu air Krakatau meletus. Buh. Di Cilingga sini nih, itu nggak kena air. Aman. Padahal kalau air ke sini kan atasan ini nama itu mah. Sama Keramat itu. Tapi nggak kena. Itu ya keajaiban keramat-keramat itu yang menjaga kita lah. Iya, iya, iya. Nggak bisa dijelasin dengan logika. Ah, nggak bisa itu. Itu mau urusan lain tuh. Dan saat terjadinya bencana itu gimana menurut Bapak respon pemerintah sendiri terhadap kasus bencana ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. responnya Lumayan baik. cepat ya, Pak ya? Cepat, satu cepat, dua sumbangan-sumbangan dari orang-orang ini cepat. Jadi banyak yang peduli gitu. Bahkan saya juga waktu itu ikut di posko bantuan. Itu alhamdulillah cukup Ya. cukup alhamdulillah. Bahkan yang nggak kena dampaknya juga dapat Ya. sembako. Sembako juga. Iya. Dan itu dampak psikologisnya, traumatiknya warga pesisir itu sampai berapa lama, Pak? Sampai mereka mau balik lagi untuk tinggal di situ? Artinya kan Kalau trauma untuk dong. tinggal sih ya begitu dapat 3 hari juga udah pada ke rumah lagi. Cuman kan ada isu lagi. Itu yang kasihan. Gini, udah ke rumah, udah bakal ada susulan nih. Wah, ada lari lagi ke atas. Ya 2 minggu lah, gitu-gitu terus. 2 minggu aja gitu-gitu terus. Ke rumah, balik lagi ngungsi. Ke rumah, balik lagi ngungsi. Kasihan. Kasihan, bener kasihan. Kasihan. Ya kalau yang orang nggak sakit mah ya. Orang sakit kan digotong-gotong sama keluarganya. Naikin motor. Kasihan benar. Saya ngelihatnya itu udah, aduh, nggak tahu bagaimana lah. Isu-isu ini sendiri datangnya dari siapa, Pak, kalau boleh tahu? Ada aja sih orang iseng atau apa gitu ya. Orang jalan, air naik, lari semua. Jahat banget ya. Iya, ada yang iseng gitu. Pakai motor, kenceng, wah air naik. Padahal enggak. Gitu. Itu udah banyak itu, beberapa hari itu ada yang gitu, ada yang iseng gitu. Ada yang iseng. Kalau kena mau udah mati tuh orang kali. Yang iseng gitu. Iya. Ya menyiksa lah. Air naik, iya. Bikin trauma ya. Begitu trauma lah. Orang lagi trauma digitu-gituin. Ya pastilah. Jangankan saya ya. Bapak aja kalau gitu pasti lari lah. Iya. Lari pasti. Nggak pakai mikir. Nggak bakal mikir, bodo amat. Yang penting selamat diri kan gitu. Itu aja. Oh gitu. Bahaya itu. Itu Iya, ada aja yang iseng itu ya orang ya. Aneh saya juga. Nggak mikir dia bagaimana susahnya gitu. Aneh. Karena ya emang bercanda sih boleh, cuman kan bukan tempatnya. Sekarang, di jembatan Caringin ada air gitu. Ya iyalah. Jembatan Caringin kan bawahnya air. Padahal mikir orang nggak ke situ, lari lagi. Gitu. Iya, nggak mikir itu ke situ, nggak mikir. Bahkan di jembatan itu emang ada air bawahnya, itu nggak mikir orang, lari. Mas pokok macam-macam aja. Aneh ya. Bagi ada-ada aja gitu ya. Maksudnya dia bercanda tapi bukan tempatnya kan. Iya betul. Lagi begitu aja nggak boleh bercanda lah. Iya, kasihan orang-orang itu. Dan untuk para pengungsi ini di saat kejadian, menurut Bapak, bantuan apa sih yang paling mereka butuh saat itu?
sembako Pak. Jadi misalkan beras, mie gitu kan. Pokoknya makanan pokok aja yang paling dibutuhkan itu. Kalau air sih nggak seberapa ya kalau air, tapi makanan pokok. Makanan pokok yang penting makanan pokok. Gitu. Dan buat itu yang diperlukan sama itu ya itu buat mandi itu penting kan. Buat mandi, WC umum nggak ada kan, gitu kan. Buat buang air besar susah, mandi juga susah, gitu kan. Karena orang ratusan ngikut sama orang misalkan ikut ke saya gitu nggak ketampung kan, gitu. Itu yang paling penting itu air bersih sama buat buang air besar. Itu yang paling penting kalau waktu itu. Ya keduanya makanan lah, pasti penting makanan. Cuman kalau buat baju apa itu nggak seberapa penting. Soalnya gini, baju banyak nih, baju bekas banyak nih, pada dibagi-bagiin. Banyak yang nggak diambil. Akhirnya penuh di posko baju-baju itu, kan mubazir. Kalau makanan sih alhamdulillah habis semua juga karena makanan. Kalau baju kan namanya kalau di sini kan tsunami-nya nggak kena parah lah gitu maksudnya, masih sekelompok-kelompok itu kan baju masih aman gitu. Datangnya kan bukan mobilan itu baju bekas tuh, tumpuk di satu mobil di posko ini, satu mobil di posko ini. Emang banyak yang ngambil, cuma nggak keambil semua gitu kan. Akhirnya yang nggak ambil kan mubazir, dibuangin. Sampai dibuang? Dibuang. Ada yang ngambil buat lap lah, buat ini, kan mubazir. Gitu. Tapi kalau yang paling penting kalau ada kejadian gitu, usahakanlah ada buat mandi, air bersih, buat buang air besar, itu wajib itu. Dan makanan gitu kan. Gitu. Yang penting buat penampungan orang tuh, tenda-tenda buat penampungan, itu penting itu. Oke. Penting itu. Sebelum kita tutup Pak, ini pesan dari Bapak nih sebagai warga asli sini dan juga yang mengalami dampaknya terhadap pemerintah apa sih Pak terhadap tsunami di Anyer ini ke depannya Pak? Harus kita persiapan itulah. Air bersih siapkan untuk tempat tidur orang-orang, pengungsian itu harus disiapkan, dan buat buang air besar juga harus disiapkan, itu aja, dan makanan. Kalau buat baju-baju sih kedua itu mah. Kedua itu mah. Apakah di sini sudah disiapkan misalnya kayak rute jalur evakuasi untuk kedepannya misalnya ada gimana? Kalau untuk jalurnya sih udah ada disiapkan. Sudah ada. Cuma ke sana ke atas kan aman. Udah dikasih tanda-tanda buat Pelang-pelangnya udah ada. Udah banyak. Oh, pelang. Itu dari sebelum tsunami pun sudah ada? Enggak, baru sekarang. Setelah kejadian baru. Iya, polisi waktu India itu mah lah. nggak ada. Kalau udah kejadian baru tuh. Sekarang juga kan Serine juga baru ada di sini. Iya. Serine buat tanda kalau ada kejadian. Baru ada sekarang. Nunggu ada korban dulu. Dulu mah mana nggak ada. Pentrongan aja nggak ada. Istilahnya. Iya. Kalau bukan di pos ronda mah. Buat tanda-tanda nggak ada buat misalkan oh ini ada pos kan harus ada. Itu kan alarm gitu kan. Nggak ada itu dulu. Baru sekarang. Sudah bagus sih, sudah kejadian baru buat persiapan tadi. Setidaknya daripada nggak ada sama sekali deh ya. Ya itu. Indonesia. Aneh ya, aneh. Oke deh Pak. Ini sebelumnya saya ngucapin makasih banyak nih Bapak sudah bercerita tentang tsunami di daerah Banten Pak ya saat itu. Dan ternyata itu tsunami itu nggak bisa kita prediksi ya, bisa dari berupa longsoran gunung dari bisa gempa, menjadi sebuah tsunami juga ya, nggak harus dari lempengan geseran dasar laut ya. Iya, gempa ya namanya. Oke. Sebelum gue tutup, buat lo semua yang pengen cerita di channel gue, silakan kirim voice note ke nomor yang tertera di sini. Kalau emang ceritanya masuk dimanapun lo berada, mau di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, pasti kita samperin, oke? Pak, sebelumnya kita undur diri dulu Pak ya. Oke. Gue Arfi dan Kak Sudar, kita undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mantap.